Perjuangan kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga kemanusiaan kita ini tetap di posisi yang Allah tinggikan. Walaqad karramna bani Adam, tempat yang setinggi-tingginya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku memposisikan kamu wahai manusia, kata Allah, sebagai pemimpin di muka bumi, khalifah, pengelola di muka bumi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita sudah rutin membahas tentang bagaimana seharusnya kita menjadi manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan posisi yang sangat tinggi. Walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan anak Adam. Bukan hanya derajatnya, tetapi juga bentuknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya paling baik, yang laki paling ganteng, yang perempuan paling cantik. Itu manusia. Tetapi kata Allah, tidak mustahil jika manusia tidak tahu siapakah dirinya dan tidak tahu bagaimana cara memperlakukan dirinya, tidak mustahil dia akan jatuh serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Asfala safilin maksudnya paling rendah. Paling rendah di dunia karena dia hanya bentuknya manusia, tetapi semua perbuatannya melebihi binatang. Dan paling rendah di akhirat karena dia akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Jadi perjuangan kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga kemanusiaan kita ini tetap di posisi yang Allah tinggikan. Walaqad karramna bani Adam, tempat yang setinggi-tingginya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku memposisikan kamu wahai manusia, kata Allah, sebagai pemimpin di muka bumi, khalifah, pengelola di muka bumi. Saking tingginya posisi ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Usjudu li Adam, maka bersujudlah para malaikat ketika itu. Ini menunjukkan bahwa manusia ketika menjaga kemanusiaannya, dia berada di posisi yang lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi ketika malaikat bersujud, ada satu makhluk yang membangkang ketika itu, yang dia bukan dari kalangan malaikat, tetapi dari kalangan jin, yang dia ada di tengah-tengah malaikat, karena ketika itu Allah sedang memerintahkan para malaikat agar mengevakuasi bumi ini dari jin. Maka dikeluarkanlah jin dari bumi karena sudah gagal sebagai penduduk bumi. Sebab di bumi jin ini hanya beranak pinak dan saling bertarung. Ini yang kata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk
seperti jin yang hanya bertarung dan saling menumpahkan darah. Maka ketika dievakuasi dari bumi, ada satu biangnya jin. Ya, kalau di manusia itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adamnya jin itu maksudnya. Biangnya jin, inilah biang paling soleh, lalu diangkat oleh para malaikat ke langit. Nah, inilah adanya makhluk jin di tengah-tengah para malaikat. Dan ternyata paling solehnya jin inilah yang kemudian dia membangkang ketika Allah perintahkan usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Ini perintah umum, semua yang ada ketika itu malaikat dan jin yang ada di situ. Fasajadu, maka ternyata yang bersujud hanyalah malaikat, karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat hanya patuh kepada Allah Subhanahu. Berarti yang kemungkinan membangkang adalah selain malaikat. Siapa itu? Antara dua, antara manusia dan jin yang bisa punya alternatif untuk bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah Allah, ternyata yang membangkang itu adalah jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia dikatakan jin, bukan dikatakan malaikat, tapi dia berbuat fasik. Nah, di sini Allah, dari konteks inilah berarti Nabi Adam sebagai bapak manusia adalah makhluk yang tertinggi. Maka kalau kita iktikaf hari ini, sebetulnya kita sedang berjuang ingin merebut kemanusiaan kita supaya kita benar-benar menjadi manusia. Sebab tidak mungkin manusia ini menjadi manusia kecuali dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia iktikaf, rahasia ibadah kita di Ramadan ini, yaitu kita ingin merebut kemanusiaan kita.